Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menceritakan tentang kronologi dari kematian Marsina. Nah, Marsina ini adalah seorang pejuang HAM dan penggerak bagi para buruh di Indonesia. Marsina merupakan wanita berusia 24 tahun yang bekerja sebagai buruh di PT Catur Putra Surya pada Mei 1993. Nah, kematian Marsina ini dimulai dari sebulan sebelum kematiannya, yaitu di mana pemerintah memberikan surat edaran bagi para pengusaha untuk menaikkan upah bagi para buruh. Yang waktu itu rata-rata upah para buruh yaitu hanya sekitaran 1.700. Akhirnya disuruh naikkan untuk jadi 2.000-an. Nah, itu pun membuat para buruh senang, namun tidak untuk Marsina dan teman-temannya. Karena PT Catur Putra Surya tidak ingin menaikkan upahnya. Nah, akhirnya Marsina pun melakukan mogok kerja bersamaan dengan teman-temannya pada 3 dan 4 Mei 1993 dan kemudian melakukan unjuk rasa pada tanggal 5 Mei. Unjuk rasa pertama pun tidak membuahkan hasil apa-apa karena waktu itu adalah masa pemerintahan Orde Baru. Jadi setiap kali unjuk rasa langsung berhadapan dengan para militer, yang membuat para pengunjuk rasa itu pun takut untuk mengutarakan pendapatnya. Tapi tidak untuk Marsina. Marsina pun terus mengajak teman-temannya untuk melakukan unjuk rasa. Kemudian pada unjuk rasa yang kedua, akhirnya Marsina pun dipanggil manajer untuk membicarakannya. Akhirnya Marsina pun bersama ke-13 temannya melakukan perbincangan dan memberikan 12 permintaan. Akhirnya 11 permintaan diterima dan 1 permintaan tidak diterima karena bukan wewenang dari perusahaan. Setelah dari pertemuan itu dan telah dipenuhi, ke-13 temannya pun dipanggil oleh para militer dan disuruh untuk mengundurkan diri secara paksa. Ini disuruh dari pihak militer, bukan dari pihak perusahaan. Dan setelah teman-temannya pun mengundurkan diri karena paksaannya, akhirnya Marsina pun dipanggil, namun tidak bertemu dengan teman-temannya karena waktu itu teman-temannya sudah dipulangkan terlebih dahulu. Setelah dari pertemuan itu, Marsina pun mengajak teman-temannya untuk melakukan rapat ilegal di depan teras rumahnya. Nah, Marsina memberikan pidato, setelah itu mengajak para temannya untuk lebih giat lagi bekerja karena permintaannya telah dipenuhi, tujuannya telah tercapai. Namun, setelah saat itu, Marsina tidak ditemukan lagi. Keberadaannya tidak ada di kontrakan maupun di tempat kerjanya. Padahal Marsina merupakan seorang yang giat dan rajin dalam bekerja. Teman-temannya berpikir kalau Marsina menemui kerabatnya di Surabaya. Namun, setelah beberapa hari kemudian, Marsina ditemukan mati dibunuh karena adanya bekas luka gores sepanjang 3 cm di bagian alat vitalnya. Nah, sampai saat ini pun tidak ditemukan titik terang dari permasalahan itu. Banyak sekali seseorang yang membicarakannya gitu. Nah, pelanggaran yang terjadi dalam kasus ini yaitu adalah hak di mana mengutarakan pendapat secara bebas, hak di mana larangan penyiksaan, terus hak di mana larangan untuk kebebasan, dan di mana untuk mendapatkan upah yang layak. Hal yang telah dilakukan pemerintah untuk kasus ini adalah membuat undang-undang HAM pada tahun 1993. Waktu itu membuat undang-undang HAM dan melakukan hukuman seberat-beratnya bagi pelanggar HAM. Nah, tanggapan saya untuk kasus ini adalah agar pemerintah selalu mendampingi para korban HAM dari hak asasi manusia ini agar tidak ada lagi yang terjadi kasus seperti ini. Sekian dari saya, Emrehan Mulyadi dari kelas 10 TKRF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.